Kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan alur cerita dari manhwa Above the Heaven part kedua. Tanpa nunggu lama and less, check it out. Setelah Mingyu memutuskan untuk ikut pergi bersama dengan Xiaoshu, Yunfei hanya bisa mengamati mereka dari atap gedung sambil mengagumi MC kita yang berhasil sadar kembali setelah ditekan oleh kekuatan Tengu. Begitu juga dengan gadis yang kelihatannya cukup kuat, membuat dirinya tidak sabar untuk segera bertemu kembali. Tapi dari arah belakang, Paman Tian langsung menendang pantatnya sambil memarahinya. Dan gokilnya, Yunfei kali ini benar-benar hampir terjatuh dari atap gedung. Ya, meski pria narsis ini tidak terjatuh, tapi Paman Tian benar-benar serius memperingati Yunfei agar tidak mengganggu Tengu. Saat mereka selesai berbicara, Yunfei menyadari kehadiran seseorang di sisi lain atap gedung dan bertanya siapa sosok tersebut. Berbeda dengan Yunfei, Paman Tian tampak mengetahui sosok itu dan memarahi Yunfei sekali lagi karena mereka berdua dalam masalah besar sekarang. Pria dengan jaket putih ini menjelaskan bahwa kedatangannya karena mendengar ada orang yang ingin cari mati. Paman Tian dengan gagap mengatakan bahwa semuanya hanya salah paham. Tapi Yunfei yang terlanjur marah langsung mengancam pria berjaket putih itu untuk turun, lalu meminta maaf. Yunfei juga melemparkan paku-pakunya ke arah pria tersebut, namun pria misterius itu menangkap paku-paku milik Yunfei dengan mudah. Ketika Yunfei masih shock bagaimana paku-pakunya bisa ditangkap dengan mudah, Paman Tian memukul Yunfei dengan tongkatnya dan langsung memarahinya kembali. Orang tua itu kemudian meminta maaf karena keponakannya masih belum dewasa dan memohon pria misterius itu untuk bermurah hati mengampuninya. Tapi lagi-lagi Yunfei masih memberontak dan menanyakan sikap pamannya yang begitu ketakutan. Akan tetapi, pria tersebut menyikapinya dengan santai sebelum mengaktifkan kemampuannya. Segera, Yunfei yang merasakan hal itu seperti terkena gravitasi yang kuat dan membuat tubuhnya terhempas ke bawah dengan keras. Pria misterius itu kemudian menghampiri Paman Tian dan mengatakan bahwa pemimpin sekte mereka telah berjanji untuk tidak mengganggu Zhou Mingyu. Meski dirinya sudah menutup mata karena mereka memantau MC kita, tapi kali ini mereka bertindak terlalu jauh hingga membuat Tengu keluar. Paman Tian lagi-lagi memohon ampun agar tidak membunuh keponakannya dan akan mengajarinya dengan cukup keras. Namun sebagai gantinya, dia yang akan menerima hukumannya. Pria misterius itu pun setuju dan menghimbau Paman Tian agar menjaga tubuhnya. Dia juga sudah membantu menyegel titik akupuntur di lengan kiri Paman Tian agar tidak berdarah. Dan yang terakhir, pria misterius itu meminta Paman Tian untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin sektenya bahwa Zhou Mingyu saat ini berada di tempatnya. Tepat setelah pria itu pergi, Paman Tian menghunus pedangnya dan memotong sendiri lengan kirinya. Kini, orang tua itu menyesal memberitahu keponakannya soal Tengu. Sementara Yunfei tidak kuasa menahan air matanya dan meminta pamannya untuk memaafkannya. Beralih ke pria misterius sebelumnya yang kini kembali ke tempatnya. Rupanya, pria ini juga berusaha mempertahankan kondisi tubuhnya dan merasa lega karena namanya masih disegani. Meski dirinya hanya menggunakan sedikit energinya, luka lamanya kini kambuh lagi dan ya, pada saat yang sama terdengar suara MC kita yang sudah datang bersama dengan Xiaoshu. Rupanya sosok pria misterius penyakitan ini adalah pemimpin dari agensi Little Sun. Beralih ke MC kita dan Xiaoshu yang sedang berjalan di gang sempit. Tak lama setelah itu, Xiaoshu berhenti di depan sebuah pintu dan mengatakan bahwa mereka telah sampai. Mingyu yang membaca plakat yang tertulis agensi Little Sun mengira bahwa dirinya dibawa ke taman kanak-kanak. Namun ketika Xiaoshu mengajak masuk,
MC kita meminta gadis itu untuk menjawab satu pertanyaannya tentang siapa pria sebelumnya dan apakah Xiaoshu berhubungan dengan pria itu atau tidak. Terlepas dari wajah cantiknya, Xiaoshu malah mengejek MC kita karena dia mendengar dua pertanyaan dari Mingyu. Kesal dengan jawaban gadis cantik itu, Mingyu akhirnya memutuskan untuk masuk dan melupakan apa yang dia tanyakan tadi. Ketika Mingyu melihat dalam tempat itu, dia terkejut karena dari luar tampak biasa saja, tapi dalamnya bagus sekali. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh muncul dan sumber berasal dari ruangan di sebelahnya. Lalu lucunya, meskipun Mingyu sudah memberitahu ada suara aneh, Xiaoshu hanya membenarkan hal itu tanpa melakukan tindakan. Sampai pada akhirnya mereka berdua saling menatap dan gadis polos ini baru mengerti bahwa dirinya harus mengecek suara aneh tersebut. Lalu ketika dirinya membuka pintu ruangan itu, pria misterius sebelumnya keluar dengan wajah yang menyeramkan sambil berkata bahwa dia kelaparan. Berbeda dengan Mingyu yang terkejut setengah mati, Xiaoshu dengan polos malah berkata, "Ah, ternyata itu kamu, bos," ucap Xiaoshu. Beberapa menit kemudian, Xiaoshu sudah menyiapkan makan malam untuk bosnya yang kini sedang melahap semua makanan di atas meja. Nafsu makan pria satu ini tidak kalah sama MC dari serial manga bajak laut sebelah. Meski raut wajahnya kini tampak senang karena telah mengisi perutnya, dia kemudian mengeluh kepada Xiaoshu dengan kata-kata yang sulit dimengerti. Namun, Mingyu dengan santai menerjemahkan kepada Xiaoshu tentang alasan Xiaoshu meninggalkan pria itu selama 2 hari. Gadis polos ini menjawab dia sudah meninggalkan uang untuk bosnya. Pria itu kembali mengeluh sambil menggebrak-ngebrak meja, dan arti keluhannya kali ini adalah, "Apa maksudmu? Uang segitu tidaklah cukup untuk 10 kali gacha, atau bahkan tidak bisa mendapatkan waifu baru," ucap Mingyu. Dari sini MC kita baru menyadari kenapa dirinya bisa menerjemahkan perkataan pria aneh itu. Jir, agensi apa ini? Isinya orang-orang aneh semua. Xiaoshu kemudian menjelaskan bahwa saat ini agensi tidak memiliki banyak uang karena selama 2 bulan ini tidak menerima pesanan satupun. Setelah meminum air dari galon sebagai tanda bahwa dia sudah kenyang, pria itu kemudian tidak perlu mengkhawatirkan soal uang, karena dia akan mengurus hal tersebut. Somplaknya lagi, ketika Xiaoshu menyampaikan bahwa dia sudah membawa Mingyu, pria tersebut baru menyadarinya. Tanpa basa-basi, dia langsung mengecek kondisi tubuh Mingyu, memeriksa setiap bagian dengan wajah mesumnya. Mingyu yang sudah tidak tahan langsung melepaskan diri dan memarahi pria itu. MC kita mengeluarkan statement bahwa jangan mengira semua orang akan membiarkan apapun yang kamu lakukan, meskipun ia tampan. Mendengar hal itu, pria tersebut hanya tertawa kecil dan menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk membahas sisa masa hidup Mingyu. Seketika, MC somplak kita satu ini menoleh dengan wajah ketakutan. Mingyu mencoba bertanya lagi tentang dirinya yang akan mati, tapi pria itu tampak mengabaikannya. Dan tiba-tiba memberi Xiaoshu tugas baru, yaitu mencari kucing tetangga yang hilang. Gadis polos itu tampak mengeluh karena tugas itu sebenarnya tidak seharusnya ditangani oleh agensi mereka. Tapi pria itu menjelaskan bahwa agensi miliknya butuh uang untuk makan, jadi tidak ada pilihan. Dan ketika pria itu menunjukkan foto kucing yang hilang, Mimin nggak yakin ini kucing atau makhluk mutan buatan. Xiaoshu yang polos langsung menerima tugas itu tanpa protes. Setelah Xiaoshu pergi, Mingyu bertanya tentang apa yang sebenarnya agensi Little Sun ini. Pria tersebut menjawab bahwa plakat di depan hanyalah penyamaran, karena agensi miliknya melakukan pekerjaan rahasia dari orang-orang yang tidak normal di sekitar mereka, dan mendapatkan komisi dari itu.
Mingyu kemudian langsung ke tujuannya, yaitu alasan pemimpin itu harus membawa dirinya ke tempat ini. Pria tersebut menjelaskan bahwa agensinya telah dibayar oleh seseorang untuk menyelamatkan nyawa Mingyu. Dan ya, seperti tebakan kalian, orang yang ingin menyelamatkan nyawa Mingyu adalah klien dari agensi itu, yakni ayah dari MC kita, sekaligus teman baiknya. Ketika mendengar itu, Mingyu pun terkejut apakah pria di hadapannya mengenal ayahnya. Om-om aneh satu ini langsung marah jika mengingat masa lalunya ketika bersama dengan ayah Mingyu. Salah satunya ketika mereka berdua mabuk di sebuah bar, pelayan membangunkannya karena sudah tengah malam, dan ayah Mingyu meninggalkannya tanpa membayar semua tagihan. Dan karena dia tidak membawa sepeser pun uang, dirinya harus membayar dengan tubuhnya. Dan 30 menit terus berlanjut hingga Mingyu sudah tampak kelelahan mendengar cerita dari paman tersebut. Setelah berhasil menghentikan ceritanya, Mingyu bertanya siapa nama dari om-om aneh tersebut. Sambil memasang wajah merendah untuk meroket, dia akhirnya memberitahukan nama aslinya, yaitu Sui Dingge. Dia juga menjelaskan bahwa makhluk yang ada di dalam tubuh Mingyu tersebut yakni Tengu, dan itulah yang akan membunuhnya. Tengu ini berbeda dengan Tengu yang ada di dalam mitologi, baik Tengu yang disebut jelmaan, bencana, atau anjing pemakan bulan. Mereka cuma legenda yang tidak pernah ada. Makhluk Tengu yang berada di tubuh MC kita adalah energi spesial dari tubuh yang benar-benar ada. Menurut legenda, energi ini berasal dari gunung Kunlun. Energi ini dapat menguatkan kelima indera dan memiliki kekuatan super. Tapi energi tersebut juga akan memakan tubuh dan pikiran si pemilik, sampai membuat mereka pingsan. Dan jika itu terus berlanjut, maka kesadaran Mingyu terus dimakan dan sering kehilangan kendali. Kemudian MC kita menanyakan tentang bagaimana Dingge membantunya, atau cara menyingkirkan Tengu ini. Tapi pria tersebut malah dengan santai balik bertanya bagaimana dirinya bisa sedangkan ayah Mingyu saja tidak bisa. Tapi Dingge memiliki sebuah cara, bukan untuk menghilangkan tapi membantu Mingyu untuk mengontrol kekuatan tersebut. Mendengar hal itu, MC kita tampak lega dan meminta Dingge untuk segera memberitahu caranya. Pria itu menjelaskan bahwa dirinya telah menggunakan semua pengetahuannya untuk menggabungkan Divine Art dari ratusan keluarga yang berbeda, dan akhirnya berhasil menciptakan skill untuk bisa menggunakan kekuatan Tengu. Setelah mengamati rak buku miliknya, Dingge mengambil sebuah buku yang dari tampilannya sudah tidak meyakinkan, dan buku itu dia namai Erlang Divine Art. Jir, sumpah cuma buku tulis anak SD. Dan pria somplak ini hanya menuliskan di sampul bukunya. Mingyu yang awalnya sedikit ragu mencoba memastikan ketika membuka halaman satu demi satu buku tersebut, hingga satu halaman yang membuatnya tertarik, yaitu tulisan anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang pencuri yang hebat, mencuri dari orang-orang kapitalis, kemudian memberikannya kepada orang miskin dengan tanda nama di bawahnya, Jiang Sui. Tanpa sempat Mingyu bertanya, Dingge menjelaskan bahwa buku itu milik Xiaosu ketika masih SD. Dan karena setengah kosong, dia menuliskan Divine Art di sisa kertas buku itu. Hemat. Tapi anehnya, tidak hanya sampai di situ. Ketika Mingyu membuka halaman Divine Art-nya, yang dia lihat adalah bahasa alien yang tidak bisa dibaca, bahkan lebih parah dari tulisan anak SD. Karena Mingyu terus mengecek bukunya, Dingge merebutnya kembali dan ngambek. Tapi MC kita mencoba membujuknya dan meminta agar membantu membaca tulisannya. Konyolnya lagi, orang yang menulis Divine Art tersebut malah nggak bisa baca tulisannya sendiri. Dingge beralasan bahwa dirinya sudah lama menulis itu dan akan menerjemahkannya untuk Mingyu.
Di samping itu, Dinge menyarankan MC kita agar tinggal di tempatnya karena banyak orang-orang yang akan mempelajari tentang Tengu. Saat Mingyu benar-benar senang akan tawaran Dinge, pria somplak tersebut malah dengan santai mengatakan bahwa biaya sewanya sekitar 2.900 yuan per bulan. Bahkan belum sempat Mingyu menyelesaikan amarahnya, sekretaris cantik sebelumnya sudah datang dengan membawa barang-barang Mingyu dari apartemennya. MC kita kali ini tidak bisa bereaksi apapun, bahkan ketika Tante Zhou ini menagih 600 yuan untuk biaya pindahan. Namun dari dalam mobil van, Xiao Su mengatakan bahwa biayanya tidak 600 yuan. Mingyu sempat senang karena akhirnya ada orang normal di agensi itu. Sambil membawa beberapa kucing, Xiao Su mengatakan bahwa biayanya seharusnya 520. Tapi Tante Zhou mengatakan biaya tambahan itu agar Xiao Su dapat membeli baju baru. Xiao Su kemudian bertanya kepada bosnya tentang kucing mana yang dicari oleh Nona Wang. Tapi karena dua orang ini sama somplaknya, Dinge meminta Nona Wang kemari untuk memastikannya sendiri. Karena tidak tahan dengan tingkah kucing-kucing itu, Xiao Su pamit untuk balik ke kamarnya lebih dulu. Singkat cerita, Mingyu sudah berada di kamarnya dan mulai memikirkan semua kejadian yang menimpanya hari ini. Karena merasa sangat lelah, dia memutuskan untuk segera tidur, tapi sayangnya kucing-kucing yang dibawa oleh Xiao Su terus mengeong. Beralih sebentar ke kamar Xiao Su, tampak ada sosok mencurigakan di langit-langit kamar Xiao Su. Ya, itu adalah bos somplak yang rupanya memiliki fetis akut kepada Xiao Su. Keesokan harinya, tampak Mingyu yang bergadang karena tidak bisa tidur akibat suara kucing-kucing semalam. Pagi itu, Nona Wang datang dan mengambil kucingnya yang hilang. Untuk saat ini, agensi Little Sun bisa sedikit bernafas dengan uang pemberian dari Nona Wang. Mingyu kemudian keluar bersiap-siap untuk pergi ke kampus, tapi Dinge berencana mengajak MC kita jalan-jalan dan membuatnya terbiasa dengan tempat ini. Namun, MC kita menangis sambil menjelaskan bahwa jika dirinya sering absen, dia tidak akan lulus. Dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sengit. Bahkan untuk memindahkan batu bata di lokasi pembangunan, dirinya tidak yakin bisa mendapatkan itu. Karena dua orang somplak ini tidak pernah kuliah, mereka tidak paham masalah Mingyu. Tapi Dinge meminta Xiao Su untuk bersama Mingyu karena khawatir jika Mingyu sering berubah ke mode bis akhir-akhir ini. Sesampainya di depan pintu masuk kampus, Mingyu turun dari mobil van dan berterima kasih kepada Tante Xiao. Tapi perempuan cantik itu mengatakan bahwa tarif taksinya sebesar 168 yuan, yang membuat Mingyu seketika terjatuh. Dia meratapi nasibnya yang sial karena lama-lama dirinya bisa menjadi pria botak. Xiao Su kemudian ikut turun dan meminta Mingyu segera berdiri. Alasannya sudah jelas bahwa semua orang di sekitar mereka memandang jijik MC kita yang dikira pura-pura jatuh untuk melihat paha Xiao Su. Cerdas. Namun dari omongan beberapa orang itu, Mingyu mendengar bahwa Xiao Su adalah gadis yang kemarin datang ke kampus dan mencari pacarnya yang sudah melantarkannya. Ketika Mingyu mencoba memastikan kepada Xiao Su, gadis polos itu dengan santai menjawab bahwa memang dirinya kemarin datang untuk mencarinya. Nah loh, kini terjawab sudah siapa yang menyebarkan rumor tentang dirinya sebagai laki-laki Makondo. Namun Xiao Su membela diri bahwa kampusnya cukup besar, jadi dia menggunakan trik untuk menemukan Mingyu. Cerdas. Bahkan gadis ini memuji caranya sendiri karena akhirnya dapat membuat Mingyu mencari dirinya dan berhasil membawanya ke agensi. Mingyu hanya bisa meningkatkan kewaspadaannya terhadap Xiao Su saat ini. Tapi gadis itu juga memberi disclaimer bahwa ide itu bukan dari dirinya, melainkan orang lain yang mengajarinya.
Tentu, Mingyu bisa tebak siapa bajingan di balik semua ini. Meski begitu, rumor telah tersebar dan kini Mingyu hanya bisa meratapi nasibnya sebagai laki-laki yang dicap sampah di kampusnya. Akan tetapi, Xiaosu mencoba menenangkannya dan berkata, "Bos dan kakak Zhao bilang kalau laki-laki nggak nakal, maka nggak ada cewek yang bakalan suka. Jadi, kurasa kau bakal menarik banyak wanita ke depannya." Ucap Xiaosu, "Fiksi, kamu terlalu baik." Tapi tiba-tiba Xiaosu merasakan sesuatu mendekat dan mendorong Mingyu untuk merunduk. Burung-burung merpati melesat dengan cepat melewati mereka berdua. Meski Mingyu dan Xiaosu berhasil menghindar, burung-burung merpati dengan mata merah itu bertengger di dahan-dahan pohon yang ada di sepanjang jalan. Dalam sekejap, burung-burung itu kembali melesat menuju ke arah Mingyu dan Xiaosu. MC kita yang masih trauma akan pertarungan kemarin mencoba meminta tolong kepada Xiaosu untuk melindunginya. Gadis polos ini langsung mengeluarkan katananya dan meminta Mingyu tetap waspada. Ketika burung-burung itu semakin mendekat, Xiaosu langsung menghunuskan pedangnya dan membuat semua burung itu terhempas. Cukup dengan sekali gerakan saja, kumpulan burung merpati itu satu persatu tumbang dan jatuh ke tanah. Setelah mengamati dengan seksama, Xiaosu menyadari bahwa burung-burung itu seperti dikendalikan oleh seseorang. Dan dengan jumlah sebanyak ini, pasti orang ini bukanlah penyihir pemula. Mendengar hal itu, MC kita bertanya kenapa begitu banyak orang yang tidak menyukainya. Xiaosu lalu menyarankan lebih baik mundur sekarang dan melaporkannya kepada bos mereka. Tapi Mingyu langsung memberontak karena dirinya tidak mau melewatkan kelas lagi. Namun Xiaosu memberi pilihan kepada Mingyu, apakah dia akan memilih kelas atau nyawanya sendiri. Tentu saja MC somplak kita memilih nyawanya dan akhirnya menuruti Xiaosu untuk kembali. Ya, mahasiswa kupu-kupu, kadang kuliah, kadang ya pulang. Di sisi lain, seorang gadis kecil tampak mengawasi mereka berdua dan tampak kesal karena tidak bisa mencelakai Mingyu. Rupanya gadis loli inilah yang mengendalikan burung-burung merpati sebelumnya. Tapi tiba-tiba seorang guru memergoki gadis loli itu yang berada di ruangannya. Sambil memasang wajah manis, gadis itu beralasan bahwa ada pengajaran yang belum begitu dia pahami dan meminta guru itu untuk mengajarinya. Gadis kecil ini berhasil membujuk gurunya dan berakhir dalam ruangan selama 3 jam untuk mendengarkan penjelasan dari gurunya. Gadis loli bernama Sun Kiki ini malah kegirangan sendiri karena setelah mendengarkan penjelasan gurunya, hingga dia baru tersadar bahwa dia lupa tujuannya, yakni mengejar MC kita. Namun burung yang hinggap di atas kepalanya mencoba menyemangatinya. Rupanya gadis loli ini juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan para burung. Di tengah perjalanannya, dia mendapati telepon dari pria muda yang melaporkan tentang investigasinya. Pria muda dan seorang pria tua itu memanggil Kiki dengan sebutan Heroin Sun. Entah mereka tergabung dalam organisasi tertentu atau sebagainya, yang pasti mereka sedang menyelidiki tentang kasus pembunuhan yang dilakukan anak kecil kaya raya. Untung bukan kasus pembulian anak pejabat direktur bea cukai. Ya, cuaks. Di sisi lain, di sebuah kamar mewah yang berisikan 2 gadis cantik, tampak kondisi kamar itu sangat kacau dan 2 gadis yang tampak ketakutan. Penyebabnya adalah laki-laki yang menyewa mereka saat ini diikat di taman belakang dengan keadaan telanjang. Pelakunya tidak lain adalah gadis loli sebelumnya yang rupanya dia adalah penganut paham feminis ekstrim dan menghukum pria bejat-bejat yang suka mempermainkan wanita. Mampus kau. Sekian episode yang bisa admin sampaikan. Kalau kalian suka video kocak ini, nggak kocak sih, lebih cringe,
Jangan lupa like and see you, bye bye. Ciao. Assalamualaikum. 俺のこと俺は司あまねの二